Bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Begitu cepat rasanya waktu berlalu. Tidak terasa sudah 8 bulan pula Bahtera rumah tangga Malin Paibo dengan Mustika berlayar. 5 hari selepas Rabab patah di tangan, dilangsungkanlah pernikahan Mustika dengan Malin Paibo. Mustika seorang istri yang solehah, senantiasa sabar dalam menempuh hidup berumah tangga, suka dan duka dijadikan asam garam, pelengkap kebahagiaan rumah tangga. Sebagai seorang istri yang jauh lebih muda dibandingkan suami, Mustika tidak pernah mengeluh dan tidak pernah malu dengan keadaannya. Tidak pula pernah terlintas di pikirannya untuk mencari pengganti, jika kelak Malin Paibo sudah tiada. Tidak sayang namanya kepada istri, kalau tidak ada rasa cemburu. Pernah satu hari ketika Malin Paibo baru pulang dari sawah, didapatinya Mustika tertidur lena di sofa ruang tamu, sambil memeluk gambar Hafiz, gambar yang selalu tergantung di dinding tengah rumahnya. Mungkin karena Mustika keletihan, tidurnya begitu lena, sehingga dia tidak tahu kalau gambar itu telah diambil oleh Malin Paibo dari pelukan Mustika, dan kembali menggantungkannya ke dinding. Malin Paibo menyadari dan menginsafi dirinya. Perkawinan mereka bukan atas dasar cinta, melainkan karena kasihan. Istrinya kasihan dengan penderitaannya, bukan karena mencintainya. Sebab itu dia tidak perlu curiga atau terlalu cemburu. Hafiz adalah anak Pak Hasan, ibunya orang Jawa. Ibu Hafiz meninggal saat melahirkan Hafiz. Usia Hafiz beda 5 bulan dengan Mustika. Keluarga Pak Hasan ketika itu banyak masalah. Sebab itu Hafiz dititipkan Pak Hasan dengan Kak Upik, sebelum Pak Hasan pergi meninggalkan tanah adat. Kak Upik pula dengan ikhlas dan penuh kasih sayang membesarkan Hafiz, seperti anak kandungnya sendiri. Dari usia 8 bulan hingga Hafiz remaja. Setahun sebelum Malin Paibo tinggal di rumah Kak Upik, Hafiz sudah pun pergi merantau, menyusul ayahnya. Selepas maghrib, Mustika ke warung Panaro di seberang jalan. Selesai belanja, Panaro menyerahkan sepucuk surat ke tangan Mustika. Surat yang dikirimkan Hayati untuk Mustika dan Malin Paibo. Sampai di rumah, Mustika membaca surat itu. Tanjung Karang, kehadapan ayah yang dirindui dan ibu Mustika yang dihormati. Bismillahirrohmanirrohim. Ayah, diiringi dengan rasa syukur kehadirat Allah beserta doa Ananda, semoga ayah dan ibu dalam lindungan Allah ketika dijumpai surat Ananda ini, amin. Ayah dan ibu Mustika yang Ananda rindukan. Uang dan surat yang ibu kirimkan bulan lepas sudah Ananda terima. Tiada ucapan yang terindah selain puji syukur dan terima kasih banyak-banyak untuk ibu dan ayah. Hanya dengan doa semua ini dapat Ananda balas. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Dimurahkan rezeki, sehat dan bahagia selalu, amin. Hanya dengan mendoakan ayah dari kejauhan satu-satunya cara untuk memelukmu ayah. Ananda tidak tahu dari mana harus memulai catatan ini. Hati dan perasaan Ananda ketika ini bagaikan irama yang terpisah dengan lagu. Tidak menentu, Ananda terombang-ambing tiada arah tuju. Lihatlah layang-layang yang putus tali benangnya. Begitulah keadaan Ananda sekarang. Ada ayah tempat mengadu, jauh pula di tanah adat. Ada ibu, dia juga telah membawa untung nasibnya ke negeri orang. Dibawa suami barunya ke tanah Jawa.
tinggallah Ananda sendiri di Tanjung Karang ini. Ibu menikah dengan Pak Hasan kawan lamanya, setahun setelah ayah kembali ke tanah adat. Ayah, semenjak ayah pulang ke tanah adat, tidak pernahkah ada niat ayah untuk kembali ke Tanjung Karang ini, atau tidak inginkah lagi ayah mengunjungi anak yang ayah tinggalkan ini? Bertahun ya, bertahun. Ayah Ananda rindukan. Berurai air mata siang dan malam, Ananda peluk, Ananda bawa tidur gambar ayah. Hanya itu yang mampu Ananda lakukan. Ananda rindu sekali ketika ayah bercerita sebelum Ananda tertidur lena. Semua kisah yang ayah ceritakan dulu masih segar di kotak ingatan Ananda. Ingin sekali Ananda mendengarkan kembali kisah Bujang 9 asal-usul terjadinya Danau Maninjau, kisah tentang Putri Sari Banilai, legenda Lembah Harau, kisah tentang ikan-ikan jadian di Sungai Jernih, dan banyak lagi kisah-kisah legenda yang ayah ceritakan. Semua itu menggamit kenangan kita. Dulu sering juga ayah menceritakan tentang keindahan dan keunikan tanah adat. Kemana saja kita arahkan pandangan, di sana terdampar keindahan, sepotong surga yang tercampak ke bumi. Bukankah begitu yang ayah ceritakan dulu? Ayah, jauh di lubuk hati Ananda, teringin sekali memijakkan kaki di tanah adat itu. Ingin sekali Ananda melihat sendiri keindahan kota Bukit Tinggi dengan jam gadangnya, Danau Maninjau yang dingin dan Danau Singkarak, rumah gadang yang unik, Kelok 44 yang curam, dan semua tempat-tempat legenda yang pernah ayah ceritakan dulu. Dan yang paling Ananda rindukan dari semua itu adalah dendangan rabab ayah. Di penghujung malam, ketika ayah menyangka Ananda telah tertidur lena. Ayah, bawalah Ibu Mustika ke Tanjung Karang. Pertemukan Ananda dengan beliau. Ananda juga turut bersyukur. Ternyata dalam dunia yang penuh tipu daya ini, masih ada wanita berhati emas, seperti Ibu Mustika. Sungguh suatu kurniaan dari Allah di atas semua ini. Ayah, banyak sebenarnya yang akan Ananda curahkan dalam surat ini. Biar lepas segala yang terbuku dan terpendam di lubuk hati Ananda ini. Namun begitu cukuplah dulu. Pada kesempatan yang lain, insya Allah akan Ananda sambung. Oh iya, hampir Ananda lupa. Sepeninggal ayah, Ananda dipinang oleh Aldo, anak Pak Hasbullah yang juga sepupu Hayati. Namun pinangan itu Ananda tolak dengan baik. Karena Ananda sudah bertekad, sebelum Ananda berjumpa dengan ayah dan ibu Ananda belum akan bersuami. Namun sampai kapankah semua ini ya? Jawabannya ada pada ayah. Wassalam Ananda. Hayati Nurul Hafika binti Malin Paibo. Selepas membaca surat itu, Mustika letakkannya di atas meja. Mustika tiba-tiba teringat kembali isi surat Hayati. Segera diraihnya kembali surat itu. Dalam hatinya berbisik, adakah aku salah baca? Diulangnya kembali membaca surat itu dan berhenti pada barisan. Ibu menikah dengan Pak Hasan kawan lamanya, setahun setelah ayah kembali ke tanah adat. Ibu Hayati menikah dengan Pak Hasan. Masya Allah, Pak Hasan inilah ayah si Hafiz. Benarkah Pak Hasan ini, atau ada Hasan yang lain? Seperti yang diceritakan Malin Paibo kepada Mustika tempo hari, Pak Hasan dan Malin Paibo pernah sama-sama merantau ke Tanjung Karang. Ketika itu usia mereka masih bujang. Maimunah ketika itu terbilang kecantikannya. Pak Hasan dan Malin Paibo sama-sama mencintai Maimunah.
nasib menyebelahi Malin Paibo. Sehinggalah Malin Paibo menikah dengan Maimunah. Di hari pernikahan Malin Paibo dengan Maimunah, Pak Hasan berangkat ke Jawa. Tidak lama setelah itu Pak Hasan menikah dengan gadis Jawa yang baru dikenalinya.